Jayhan Official Store. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis paradigma antropologi, kemudian sudah juga kita bahas contohnya, lalu posisi antropologinya sendiri dalam ilmu sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan antropologi dalam memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama, kalian dapat memahami potensi keberagaman budaya di Indonesia. Kedua, kalian dapat memahami teori keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis proses pembentukan keberagaman budaya di Indonesia. Yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri keberagaman di Indonesia. Yang terakhir, kalian mampu menganalisis pendekatan antropologi dalam masalah keberagaman budaya. Langsung saja, submateri pertama dari peranan antropologi dalam memahami keberagaman masyarakat Indonesia yaitu potensi keberagaman budaya di Indonesia. Seperti apa sih potensi keberagaman budaya di Indonesia ini? Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang tercantum atau yang tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas masyarakat dan suku-suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional berupa bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Apa sih masyarakat majemuk itu? Kenapa Indonesia dikatakan masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam satu wilayah tetapi terpisah menurut garis budayanya masing-masing. Itulah arti masyarakat majemuk. Sehingga Indonesia ini termasuk masyarakatnya adalah masyarakat majemuk. Lalu yang kedua yaitu teori keberagaman budaya di Indonesia. Teori keberagaman budaya di Indonesia. Menurut Burnert, seorang tokoh antropologi, struktur masyarakat majemuk di Indonesia menunjukkan adanya kebudayaan dominan disebabkan oleh dua hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor demografi. Di Indonesia, kesenjangan jumlah penduduk yang sangat timpang terjadi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Meskipun luas Pulau Jawa hanya 80% dari wilayah Indonesia, akan tetapi sekitar 70% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sehingga secara demografis penduduk Pulau Jawa lebih dominan dibandingkan penduduk yang ada di luar Pulau Jawa. Kemudian faktor kedua yaitu faktor politis. Faktor politis ini mendominasi etnik tertentu dalam struktur pemerintahan Indonesia dan mengakibatkan banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang cenderung dianggap tidak adil, sebab seringkali menguntungkan golongan tertentu sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi kelompok lainnya. Selain itu juga, kegagalan mengartikulasikan kepentingan politik lokal dan tersumbatnya komunikasi politik menyebabkan terjadinya konflik sosial antar etnis. Yang ketiga yaitu proses pembentukan keberagaman budaya di Indonesia kita ini. Yang pertama karena posisi geografis Indonesia yang sangat strategis mendukung terbentuknya heterogenitas budaya yang membentuk perilaku sosial, sistem nilai, pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang dilestarikan sebagai wujud ikatan primordial atau sebagai wujud ikatan kemanusiaan seperti itu. Lalu yang kedua, pembentukan keberagaman Indonesia itu dikarenakan kepulauan Indonesia yang terdiri di mana Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau-pulau seperti itu. Lalu adanya aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan antar negara di Indonesia ini berpengaruh terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, seperti kebudayaan India yang membawa penyebaran pengaruh agama Buddha dan Hindu. Selain menerima pengaruh agama Hindu, Indonesia juga menerima pengaruh agama Islam yang disebarkan para pedagang Muslim yang menelusuri jalur perdagangan di pantai Laut Hindia. Lalu yang terakhir yaitu pengaruh budaya Barat. Jadi, pada masa penjajahan, Indonesia menerima pengaruh budaya Barat dari penjajah Portugis, Inggris, dan Belanda yang beragama Kristen dan Katolik. Pengaruh kebudayaan dari penjajah tersebut berkembang di daerah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Toraja, Ambon, dan Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya, kebudayaan ini bercampur dengan kebudayaan masyarakat setempat. Sehingga jika melihat struktur sosial masyarakat Indonesia yang beraneka ragam budaya, etnis, ras, agama, hingga bahasanya, maka masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai masyarakat majemuk. Lalu kemudian kita akan membahas ciri-ciri keberagaman di Indonesia. Adapun ciri-ciri keberagaman di Indonesia yang pertama yaitu adanya kemajemukan berdasarkan budaya adat istiadat. Masyarakat Indonesia dikelompokkan menjadi 23 suku bangsa yang memiliki sistem budaya dan adat yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian Malatoa, di Indonesia terdapat kurang lebih 500 suku bangsa. Suku bangsa terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 90 juta jiwa ialah suku bangsa Jawa. Namun terdapat juga suku bangsa yang terdiri atas 981 jiwa, yaitu suku bangsa Begu di pantai utara Provinsi Papua. Budaya dan adat istiadat suku-suku bangsa di Indonesia tersebut mempunyai berbagai perbedaan. Suku-suku bangsa yang sudah banyak bergaul dengan masyarakat luar dan bersentuhan dengan budaya modern seperti suku Jawa, Minangkabau, Batak, Aceh, dan Bugis pastinya memiliki budaya lokal yang berbeda dengan suku yang masih tertutup atau terisolir seperti suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Jadi keberagaman kedua di Indonesia yaitu kemajemukan berdasarkan ras dan etnik. Menurut Sukmono, masyarakat awal pada zaman praaksara yang datang pertama kali di Kepulauan Indonesia adalah ras Australoid. Lalu disusul dengan kedatangan ras Melanosoid Negroid. Kemudian yang terakhir ialah ras Australoid. Ras Melanosoid Mongoloid berkembang di Maluku dan di Papua, sedangkan ras Melayu Mongoloid menyebar di Indonesia bagian barat. Ras-ras tersebut tersebar dan membentuk berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian ciri keberagaman yang ketiga di Indonesia yaitu keragaman bahasa di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia juga tercermin dari penggunaan bahasa di Indonesia. Contohnya saja di Jawa, suku bangsa Sunda berbicara dengan bahasa Sunda. Suku bangsa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa. Dan suku bangsa Madura yang tinggal di Pulau Madura berbicara menggunakan bahasa Madura. Di Sumatera sendiri, setiap etnis berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Selain itu, keragaman bahasa juga terdapat di berbagai daerah seperti di Pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, ciri keberagaman di Indonesia yang terakhir yaitu kemajemukan berdasarkan agama. Struktur sosial masyarakat di Indonesia ditandai oleh keragaman di bidang agama yang dianut oleh suku-suku bangsa tertentu. Contohnya suku bangsa Aceh yang tinggal di Sumatera, mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan suku bangsa Batak yang tinggal di Provinsi Sumatera Utara, mayoritas memeluk agama Kristen. Di lain pihak, suku bangsa Jawa, Sunda, Betawi yang tinggal di Pulau Jawa, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sebagian besar penduduk Bali memeluk agama Hindu. Keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia juga tercermin dari praktik religi dan kepercayaan yang dianut oleh suku-suku pedalaman di Indonesia. Misalnya suku bangsa Dayak di Kalimantan yang masih mempraktikkan ritual-ritual animisme dan dinamisme warisan nenek moyang. Nah, pembahasan terakhir kita yaitu pendekatan antropologi dalam masalah keberagaman. Yang pertama, antropologi memberikan analisis perilaku kebudayaan masyarakat, lalu turut memperbaiki kebijakan pemerintah. Berikutnya, antropologi juga memberikan penanaman sikap toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian, pendekatan antropologi juga memberikan model pendidikan multikultural yang menanamkan nilai keberagaman. Dan yang terakhir, pendekatan antropologi memberikan penegakan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi tujuan utama nilai sosial. Seperti itu. Sekian materi pembelajaran kita kali ini. Saya tutup dengan salam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.